Kembali lagi ke pembahasan soal alat henshin. Yang ada dalam pikiran kita mungkin selalu berkaitan dengan sebuah perangkat futuristik dengan bentuk yang stylish dan membuat penonton ingin memiliki merchandise mainannya. Namun, tidak dengan beberapa alat berikut. Sebab perangkat henshin di tokusatsu ini memiliki bentuk atau fungsi yang tidak biasa, yang sama sekali jarang digunakan pada tokusatsu lainnya. Namun untuk episode kali ini, kita akan melewatkan beberapa franchise besar seperti Kamen Rider, Super Sentai, Ultraman, dan Metal Hero. Karena sebagian dari mereka sudah kita buatkan episode khusus. Sementara sisanya akan kita bahas di kemudian hari. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 alat henshin paling aneh di tokusatsu versi Tokuvex Indonesia. Pendant Tetsujin Tiger 7. Kita mulai dari tokusatsu klasik ini, di mana mungkin superhero setengah hewan menjadi tren pada kala itu. Tetsujin Tiger 7 merupakan tokusatsu produksi P Production pada tahun 1973. Artinya, serial ini masih satu pabrikan dengan Kaiketsu Lion Maru dan juga Fun Lion Maru. Hanya saja, Tiger 7 tidak berlatar di era Sengoku, melainkan zaman modern di Jepang. Serial ini pun mengadopsi banyak sekali elemen dari Kamen Rider, mulai dari motor, gaya bertarung, dan juga komposisi musik backsoundnya. Bedanya dengan Kamen Rider, protagonis yang bernama Takigawa Go menggunakan alat henshin yang barangkali juga tidak biasa untuk sekelas superhero, yakni sebuah pendan atau kita sebut saja sebagai kalung. Kalung yang dimaksud memiliki bentuk bulat seperti koin yang memiliki ukiran kepala harimau pada lingkaran tersebut. Ya, mirip-mirip sama kalung atau pendan biasa yang dipakai oleh orang di dunia nyata. Jadi tidak ada desain yang terkesan futuristik atau mystical ala-ala tokusatsu kebanyakan. Dengan memposekan sedikit gerakan dan mengucapkan Tiger Spark, Go bisa langsung berubah menjadi Tiger 7 dengan kostum biru dan kepala harimau yang realistik. God Tomahawk Battlehawk. Tidak familiar dengan tokusatsu klasik yang satu ini? Maklum saja, sebab serial tersebut memang sudah sangat lama, sehingga mungkin kurang menarik lagi untuk generasi muda saat ini. Battlehawk merupakan tokusatsu produksi Toyo Agency pada tahun 1976, dengan mengusung tema superhero tim yang isinya adalah 3 bersaudara. Singkatnya, tim ini terdiri dari kakak beradik bernama Sogo, Daijiro, dan juga Yurika, yang memiliki misi balas dendam atas kematian kakeknya oleh sebuah sindikat teroris berkekuatan mistis yang disebut Dokurogama. Kakek mereka yang bernama Tetsusu sebelumnya merupakan seorang ahli bela diri nomor 1 di Jepang dan pernah belajar bela diri di dataran Amerika Utara. Maka dari itu, ia mewariskan 3 God Tomahawk, yakni sebutan untuk kapal kecil pada suku Indian Amerika Serikat, yang mampu mengubah mereka menjadi kesatria super. Cara penggunaannya pun cukup unik, yakni God Tomahawk harus dilemparkan secara bersamaan ke udara, lalu memunculkan petir yang akan membentuk kostumnya. Uniknya lagi ketika dalam wujud hero, mereka menggunakan kapak yang jauh lebih besar lagi. Meskipun di pertengahan season, kemudian senjata utama tersebut diganti menjadi pedang. Jadi agak sedikit bertolak belakang dengan konsep utamanya. Topi Cowboy Iron King. Di beberapa kesempatan lalu, kita pernah membahas soal ini, yakni dalam episode Kyodai Hero yang mirip Ultraman. Dan benar saja, tokusatsu tahun 1972 ini memang memiliki desain kostum yang identik sekali dengan superhero karya Eiji Tsuburaya tersebut. Hanya saja, ada sedikit perbedaan yang mendasari antara Iron King dengan Ultraman, yakni alat henshinnya. Di sini, tokoh utama yang bernama Goro Kirishima berubah dengan menggunakan 2 medal yang terpasang pada topi koboi merahnya. Dengan sedikit menggerakkan pose tertentu, lalu menyentuh medal tersebut serta mengatakan kode Iron Shock. Kemudian Goro akan bertolak ke wujud Iron King dengan henshin sequence yang identik sekali dengan Ultraman. Alasan mengapa Goro berubah menggunakan topi koboinya adalah karena ia bersama rekannya merupakan seorang penyanyi country. Ya, cuma itu. Sangat minim sekali penjelasan mengenai origins kekuatan yang ia dapatkan. Apalagi, serial ini lebih pada season komedi, tidak seperti Ultraman yang berfokus pada tema-tema horor atau aspek-aspek kelam. Gitar akustik Kaiketsu Zubat.
Ini adalah salah satu tokusatsu legendaris karya Shotaro Ishinomori yang cukup disanjung oleh para penonton era 70-an. Kaiketsu Zubat diperankan oleh sang aktor tokusatsu legendaris, yakni Hiroshi Miyauchi, yang sebelumnya kita kenal di Super Sentai dan Kamen Rider dengan peran yang sangat bervariasi. Zubat sejatinya adalah seorang detektif swasta bernama Ken Hayakawa, yang berpakaian ala koboi dan membawa gitar akustik berwarna putih. Maka dari itu, musuh utama Zubat bukanlah monster ataupun alien, melainkan sebuah sindikat kriminal biasa yang dinamakan Decker. Maka dari itu, seluruh aksinya dimainkan dengan cara bela diri serta senjata yang berupa cambuk, ditambah sebuah kendaraan mobil yang disebut Zubat Car. Cara berubahnya pun agak unik, yakni hanya menggunakan pakaian yang disebut Zubat Shoot, yang tersimpan di dalam gitar akustik berwarna putihnya tersebut. Ya, Zubat berubah menggunakan pakaian yang ia simpan di dalam gitarnya. Walaupun gitar tersebut bukanlah perangkat henshin, namun tanpa instrumen tersebut, Zubat tidak akan pernah bisa berubah. Dan lagi, adegan berubahnya memang sangat langka ditunjukkan dalam adegan actionnya, sehingga penonton akan melihat fakta tersebut hanya di bagian opening scenes-nya saja. Machine Dolphin, Seiyun Kamen Machine Man, masih seputar tokusatsu karya Shotaro Ishinomori, yang barangkali sering dikira sebagai bagian dari franchise Metal Hero. Padahal series ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan waralaba tersebut. Seiyun Kamen Machine Man merupakan tokusatsu produksi Toei Company pada tahun 1984. Kisahnya berkutat pada seorang alien berwujud manusia bernama Nick, yang berkunjung ke bumi untuk mempelajari kehidupan manusia bumi demi tujuan menyelesaikan tesis pendidikan doktoral sosiologi yang ia tempuh di planet asalnya. Cukup unik ya, di bumi ia hidup dengan identitas samaran yang bernama Ken Takase, serta harus berurusan dengan sebuah organisasi jahat bernama Tentacle, yang ingin memusnahkan anak-anak di bumi dengan berbagai rencana jahatnya. Sebagai Machine Man, Nick atau Ken Takase harus berubah menggunakan Machine Dolphin, yakni kendaraan super cepat yang harus ia panggil menggunakan sebuah perangkat kecil. Jadi dalam hal ini, kostum tempur Machine Man bisa terbentuk apabila Ken berada di dalam Machine Dolphin tersebut. Cukup aneh dan tidak biasa sih, apalagi cara mengendarai mesin tersebut agak kurang nyaman untuk dilihat, yakni Ken harus dalam posisi tiarap. Walaupun aneh dan tidak praktis kelihatannya, hal tersebut menjadi cukup futuristik pada pertengahan 80-an. Virtualizer, VR Troopers. Bicara soal Metal Hero, kita beralih ke adaptasi Amerikanya saja, yakni VR Troopers. Buat yang sangat awam dengan serial ini, singkatnya VR Troopers adalah adaptasi gabungan dari Chojinki Metalder dan juga Jiku Senshi Spielban oleh Saban Production pada tahun 1994, sama dengan masa tayang Mighty Morphin Power Rangers. Namun untuk season kedua, kostum Metalder milik Ryan Steele kemudian diganti menjadi Uchu Keiji Sider. Ryan, JB, dan Caitlin terpilih untuk menembus dunia virtual dengan alat yang disebut Virtualizer. Tujuannya adalah untuk menghentikan rencana jahat Grimlord yang ingin menguasai dua dunia. Dan jika bicara soal virtual reality, yang merupakan teknologi futuristik sesuai dengan tema serial ini, bentuk Virtualizer nampaknya jauh dari kesan canggih dan stylish. Ya, mungkin lebih terlihat seperti perhiasan mainan untuk anak-anak perempuan. Tapi yang lebih aneh justru ada pada versi pilotnya, di mana pada masa praproduksinya, serial tersebut diberi judul sebagai Cybertron dengan Jason David Frank sebagai Adam Steele. Dan Adam harus berubah ke wujud Metalder menggunakan potongan kristal Cybertron. Ya, hanya sebuah kristal, bukan gelang atau perangkat canggih lainnya. Akan tetapi meskipun aneh dan unik, Virtualizer diluncurkan sebagai merchandise mainan oleh Happy Meals McDonald's. Tato Teenage Alien Fighter from Beverly Hills. Dan yang terakhir masih soal tokusatsu Amerika. Bedanya di sini, serial ini bukanlah adaptasi dari tokusatsu Jepang, melainkan original kreasi oleh Dick Entertainment atau DIC pada tahun 1994. Walaupun masih ada kesamaan yang identik dengan pesaingnya, yakni Mighty Morphin Power Rangers. Mulai dari konsep sitkom remaja, mentor alien, dan juga musuh alien. Bahkan 4 remaja tersebut terpilih sebagai Galactic Sentinels setelah tidak sengaja menemukan portal hasil eksperimen mereka, yang langsung terhubung dengan Nimbar. Siapakah Nimbar? Singkatnya, ia adalah alien berwujud gumpalan lendir yang memberikan mereka masing-masing sebuah tato.
Tato yang dimaksud akan ditempelkan secara permanen di tangan remaja-remaja tersebut untuk dapat menjadi raksasa berkostum pegulat SmackDown demi melindungi kota Beverly Hills dari ancaman Emperor Gorgonus. Ya, mereka berubah menggunakan tato yang mirip hadiah jagoan neon sebagai remaja bertato penghalau alien. Tidak, bukan remaja bertato seperti dia. Dalam prosesi penyerahan kekuatannya pun, Laurie, Gordon, Drew, dan Swinton merasa jijik ketika disentuh oleh tangan berlendirnya Nimbar. Terlihat keren saat kita masih anak-anak dulu. Namun sekarang, kita baru menyadari betapa konyolnya konsep tato tersebut. Apalagi, serial ini memang sangatlah low budget, sehingga produksinya yang bisa dibilang sangat ala kadarnya. Sekian ulasan dari Tokufex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia.